Shalom Ibu Bapak, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita masih mempunyai kesempatan untuk beribadah bersama, meskipun dalam sebuah kesempatan yang berbeda. Kita beribadah di rumah dan kita boleh tetap mendapatkan kesempatan berharga ini. Mari satukan hati, kita teduhkan hati, kita datang kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara boleh datang dengan kesungguhan. Ibadah ini didasarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi. Turunlah atas saudara-saudara anugerah sejahtera kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tetap bersuka cita, tetap semangat memuji nama Tuhan, amin. Pada pagi hari ini, mari kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, karena kita tetap percaya apapun kondisi, situasi kita, Tuhan tetap baik, amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bersungguh-sungguh menyembah, memuji nama Tuhan. Bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kemuliaan, sebab Engkau kemenanganku, padamu ku percaya. Betapa mulia, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan dari awal. Kita lebih sungguh-sungguh mau bersyukur, menyembah dan memuji Yesus. Haleluya. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan
namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia. Yes, mari setiap kita yang rindu menyembah Tuhan, katakan dengan sungguh pujian ini, mari kita tinggikan namanya. Oh, tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh,
Kami bersyukur Tuhan. Mari terus menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mari kita jangan batasi kuasa Tuhan untuk menjamah setiap kita yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan kepadamu Bapa. Sekali lagi kami berterima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami tetap ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kehendak dan kebaikan Tuhan. Sesulit apapun Tuhan kondisi kami saat ini, sebingung apapun yang harus kami jalani Tuhan, masa depan kami Tuhan, hari-hari ke depan kami Tuhan, kami tetap percaya ada tangan yang memegang kami dan tidak akan melepaskan kami, itu tangan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hingga saat ini Tuhan Kau tetap memelihara kami sangat-sangat baik Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami mau mengingat terus Tuhan kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika beberapa minggu lalu kami memperingati ibadah Paskah Tuhan, ketika kami melihat pengorbanan-Mu yang begitu besar dan Kau menang Tuhan, Kau memenangkan setiap kami Tuhan. Kami juga percaya Bapa, kondisi ini Tuhan akan kami lewati, akan kami menangi Tuhan bersama-Mu juga Bapa. Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia buat kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Dosaku, kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu
ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi kami, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu. Amin. Melingkupi kasih-Mu, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, amin, darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, amin. Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu Tuhan, amin. Melingkupi kasih-Mu, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atas. Dengan sungguh katakan pujian ini, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Oh, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Terjadi sesuatu kita percaya mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di atasnya. Kebaikan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Ketika kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh menundukkan diri kami sujud di altar-Mu. Engkau memberikan kepuasan dalam hati kami, dan kami akan mengalami perubahan hidup. Engkau menjamah kami, mengubah kami, dan kami akan mengalami pemulihan. Kami akan mengalami mujizat di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh menyanyi memuliakan Engkau. Engkau baik Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan kalau kesempatan diberikan untuk kami merenungkan bagian firman Tuhan, mari Tuhan berbicaralah. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas boleh membagikannya, dan Engkau yang menolong kami, setiap kami dimanapun kami berada. Dengan kuasa Roh Kudus, Engkau menjelaskan ke setiap kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan biarlah pagi ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh dihibur, kami boleh dikuatkan. Bahkan mungkin kami harus ditegur lewat firman Tuhan. Kami siap jadi murid yang mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita mempunyai kesempatan yang baik untuk mempelajari firman Tuhan. Mari buka Alkitab, kita akan membuka dari Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 8.
Renungan firman Tuhan pagi ini kita akan merenungkan menerima penebusan lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Menerima penebusan oleh karena darahnya tercurah bagi kita. Kalau bulan lalu kita boleh memperingati Paskah di dalam situasi yang mungkin berbeda, situasi yang memprihatinkan. Tetapi itu tidak mengurangi makna keagungan dari pengorbanan Tuhan. Maka pada kesempatan pagi ini mari kita akan coba renungkan makna penebusan yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Efesus pasal 1 ayat 5-8 tertulis demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Secara perlahan kita akan kupas ayat demi ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Tetapi sebelum saya melanjutkan, kalau saya bertanya kepada saudara, apa kabar? Saudara mungkin tidak bisa menjawab dengan jelas seperti biasa. Saudara akan ada keraguan untuk menjawab, apakah baik-baik saja? Apakah seperti kita biasa menjawab luar biasa? Betul, keadaan kita memang luar biasa sekarang, di luar kebiasaan maksudnya. Tetapi ketika saya merenungkan, saya boleh berada di rumah, bekerja di rumah, lalu saya membayangkan saudara-saudara pun seperti saya, hanya terbatas di lingkungan rumah dari depan ke belakang, ke kamar mandi, ke depan, dan seperti itu. Ada rasa mungkin, cukup berat. Ada perasaan juga, saya rindu seperti hari-hari yang lalu bisa berpergian, bisa menikmati suasana dan lain-lain. Sekarang tidak bisa. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya menuliskan dalam sebuah kertas, daftar apa saja sih yang sekarang sedang membuat saya khawatir, yang sedang membuat saya merasa tertekan, yang membuat saya merasa takut. Jujur, ada ketakutan yang merambat di dalam hati. Saya mempercayai Tuhan, Tuhan berkuasa, Tuhan hebat, Tuhan baik. Tetapi secara manusia, di dalam keterbatasan pemahaman, saya menyadari ada sesuatu yang sedang merasuki kita, merayap secara tidak sadar. Dan ketika berbaring tertidur pun ada bagian dalam diri yang berkata, ini mau gimana? Ini gimana? Ini sampai kapan keadaan ini? Lalu saya duduk mengambil alat tulis dan saya menulis di atasnya. Ini daftar ketakutan dan kekhawatiran saya. Yang pertama, betul saudara sama dengan saya. Kita khawatir dengan virus COVID-19 ini. Yang sepertinya mula-mula dianggap, itu jauh di luar negeri. Ternyata dalam tempo singkat meledak, merambat kemana-mana. Dan tidak ada satupun yang merasa berani sekarang berkata, saya kebal. Tidak, kita sendiri tidak pernah tahu. Ini tidak terlihat. Dan itu menakutkan, jujur, mengkhawatirkan. Apalagi saya mengkhawatirkan anak saya yang jauh begitu ya. Jangan-jangan. Dan seperti itu manusiawi. Dan ketika saya takut, ketika saya khawatir, saya bilang, Tuhan ini kenyataan, saya takut, saya khawatir. Saya khawatir pula dengan keadaan ekonomi akhir-akhir ini. Saudara yang dirumahkan, saudara yang bekerja dan kehilangan penghasilan, saudara yang berusaha berwirausaha, saya mengerti. Saya pun mengalami ada kekhawatiran. Ini mau sampai kapan kita bisa bertahan? Lalu naik kekhawatirannya jadi berambat kemana-mana. Waduh, kriminalitas bisa meningkat ini.
Karena kebutuhan mendesak orang bisa jadi lupa, bisa gelap mata. Dan saya jadi agak takut ya. Keluar malam sedikit, jam 7 malam pun sudah mulai sepi dan lain-lain. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Daftar itu ternyata panjang, berlanjut. Pertama tentang virus, kedua ekonomi, keuangan, kriminalitas. Mulai membuat saya gentar. Saya bilang ini bisa jadi gejolak. Ada gejolak sosial, isu di sana sini bisa terdengar. Wah, ini bisa jadi ribut. Kekhawatiran bertambah terus. Ketika saya melihat ke depannya gimana? Masa depan bisa suram. Saya tidak tahu apa dampak besar ke depan. Benar-benar tidak tahu. Ketika daftar itu selesai di ujung bahwa saya mengakui bahwa saya punya keterbatasan. Untuk membayangkan masa depan di depan itu bagaimana. Tiba-tiba saya teringat, oh ingat Tuhan tetap pegang kendali. Di atas semuanya ada Tuhan. Sehingga ketika saya khawatir, saya bilang Tuhan saya tidak bisa menghilangkan kekhawatiran saya. Saya tidak bisa menghilangkan ketakutan saya. Yang bisa saya lakukan adalah saya taat kepada Tuhan. Ketika firman-Mu berkata, serahkanlah khawatirmu dan jangan khawatir, itu saya lakukan. Maka daftar di kertas itu saya balik. Saya bilang Tuhan ini kekhawatiranku, ini hal-hal yang mencemaskanku. Aku balik. Lalu daftar itu saya tulis dengan daftar yang baru di atasnya. Daftar yang masih saya syukuri. Dan saya mulai terdiam membayangkan apa yang masih bisa disyukuri. Saya bilang puji Tuhan saya punya keluarga, sehat, ada. Saya masih punya tempat untuk berteduh, ada makanan. Mungkin tidak berlimpah tapi cukup. Ada tempat berteduh meskipun ketika hujan mungkin ada bocor di sana sini. Tapi tetap saya tersenyum bersyukur, Tuhan terima kasih. Oh Tuhan terima kasih. Di tengah-tengah situasi seperti ini saya masih bisa tinggal di rumah. Masih bisa membaca Alkitab. Masih bisa menyanyi. Bahkan hari-hari ini saya bersyukur ada ledakan luar biasa dalam grup-grup percakapan di media sosial. Orang saling berbagi kesaksian. Orang saling menguatkan. Bahkan ada secara guyon dikatakan, waduh jadi banyak ini yang bisa berkhotbah. Jadi banyak yang bisa membawa renungan. Setiap pagi masuk notifikasi, wah saya bilang tumben. Diingatkan ayo bersyukur kita mendapat hari yang baru. Ini luar biasa. Saya bersyukur Tuhan, keluarga, kesehatan, ada makanan. Lebih dari itu, saya bersyukur ternyata saya masih menikmati damai sejahtera yang Tuhan beri. Yang membuat saya bisa menaruh kekhawatiran di bawah kaki Tuhan. Tetapi yang paling besar saya syukuri adalah ada yang namanya keselamatan yang Tuhan berikan. Ada pengampunan dari Tuhan untuk hidup yang sudah saya lewati dengan segala kelemahan, kekurangan, segala dosa, kesalahan. Tuhan menyediakan pengampunan. Dia mati di atas kayu salib menebus saya. Sebagai gantinya saya diberikan hidup yang kekal. Ini hal yang besar yang saya syukuri. Lebih dari sekedar hidup, lebih dari sekedar makanan, tempat tinggal, keluarga. Lebih dari itu semua. Saya memperoleh jaminan keselamatan. Menjadi pokok perhatian kita ketika Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Dia mengingatkan kita bahwa kita ditentukan dari semula oleh Tuhan. Tuhan memilih kita dalam bahasa yang bebas untuk menjadi anak-anaknya. Ini luar biasa. Ingat bukan kita yang memilih Tuhan, tapi kasih karunia, anugerah, kebaikan Tuhan yang sampai kepada kita. Kalau saya melihat diri saya sendiri, masa lalu di masa lalu, satu hal yang mengejutkan adalah kok bisa ya saya percaya kepada Tuhan Yesus? Kok bisa ya saya dibesarkan dalam tradisi dengan kepercayaan adat istiadat nenek moyang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mendapatkan kemurahan, anugerah, kasih karunia untuk percaya kepada Tuhan. Semata-mata saya mengakui ini karena Tuhan yang memilih untuk menjadikan saya anaknya.
Ayat 5 berkata, Ia menentukan. Allah memilih kita untuk jadi anaknya. Ini perlu kita syukuri. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkau baik. Engkau baik. Allah yang baik. Siapa saya? Mungkin saudara juga akan berkata hari ini, dalam segala kesulitan yang sedang kau alami, dalam keadaan yang mungkin cukup menyedihkan atau memprihatinkan. Tetapi ingat, ada anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan. Lagu zaman dulu berkata, di dalam dunia mungkin kita menderita, tapi percayalah, ada janji keselamatan kekal yang diberikan kepada kita. Tubuh ini terbatas, kesehatan ini terbatas, harta yang kita miliki terbatas, bahkan keluarga, orang-orang yang kita kasihi pun terbatas. Tapi kasih Tuhan tidak terbatas. Ayat 5 berkata, Ia memilih kita untuk jadi anaknya. Kita harus bersyukur untuk itu. Yang kedua, dalam ayat 6 dikatakan, kasih karunia itu melimpah, diberikan kepada kita. Orang-orang yang disebutkan oleh Tuhan termasuk orang yang dikasihinya. Kasih karunia ini perlu disyukuri. Perlu kita menyadari betapa luar biasanya anugerah dan kasih Tuhan. Ayat 7 berkata, kita beroleh penebusan, pengampunan dosa. Ini yang besar. Saya pernah mengungkapkan dalam kesempatan renungan di waktu yang lampau, saya berkata mujizat terbesar itu bukan soal sembuh dari sakit, tadinya tidak punya jadi punya, itu mujizat yang masih di bawah. Tetapi mujizat yang terbesar adalah ketika kita diselamatkan, kita diampuni. Ada banyak orang yang memilih untuk melakukan kebaikan di hari-hari ini. Dan saya senang karena kebagikan untuk berbagi, kebaikan untuk membagikan kasih, menolong, menghibur, itu hal yang positif. Tetapi ketika saya mendengar ada ungkapan, saya lakukan ini supaya nanti dosa-dosa saya yang dulu yang banyak ini bisa menjadi imbangannya. Segala amal kebaikan saya mudah-mudahan bisa menghapus dosa yang pernah saya lakukan. Saya luruskan, kita tidak begitu. Kita memegang sebuah hal yang menjadi kepastian dari Alkitab, bahwa kita ditebus secara cuma-cuma. Betul, dosa kita banyak, dosa kita melanggar hukum Allah. Alkitab dengan tegas memberitahukan bahwa upah dosa itu maut, tidak ada tawar-menawar. Sebab dosa mendatangkan murka Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh berita penebusan dan pengampunan. Sadarilah bahwa pengampunan itu adalah anugerah yang luar biasa. Saudara boleh berkata, saya banyak salah, saya masih sampai hari ini pun masih punya kekurangan, kelemahan. Saudara akui, kapan saja tangan Tuhan tetap terbuka. Kita bersyukur bahwa kita memiliki janji pengampunan. Sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Di dalam kasih-Nya Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menanggung dosa saya, orang yang berdosa ini, yang percaya kepadanya, sehingga saya tidak binasa, tapi saya jadi beroleh hidup yang kekal. Lalu apa hubungannya kebaikan, amal ibadah dan lain-lain? Itu penting, betul, tetapi bukan untuk memperoleh keselamatan, bukan. Tetapi sebagai wujud syukur, sudah diampuni, sudah ditebus, sudah diberikan hidup yang kekal. Maka sebagai wujud syukur, pujian, penghormatan kepada Tuhan, kita lakukan kebaikan. Kita lakukan kebaikan dengan semangat bersyukur kepada Tuhan. Saya membaca ayat 7 sekali lagi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini yang harus kita pegang. Jangan pernah ada lagi keraguan. Jangan pernah ada yang berkata begini, saya ragu-ragu ya, dosa saya begitu banyak, apa Tuhan mau ampuni? Saya begitu banyak melakukan hal-hal yang menyakitkan, apakah Tuhan masih mau mengampuni? Ingat,
Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu cukup untuk mengampuni, untuk menebus. Yang berikutnya menjadi perhatian kita. Kalau kita sudah yakin dan percaya akan pengampunan dan penebusan, apa yang harus kita kerjakan? Mari secara tegas saya katakan, kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Gak mungkin, tak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mari kita mengikut Dia, memutuskan untuk belajar taat kepadanya. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Terima kasih Engkau sudah ampuni saya. Terima kasih Engkau sudah menebus saya. Sekarang hidup saya yang sisa ini, kalau boleh, saya serahkan kepadamu Tuhan. Saya mau menjadi anak-Mu. Saya mau taat kepadamu. Saya mau menjadi pengikut-Mu dalam segala situasi. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman percaya kita. Rasul Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Pedangkah? Mungkin kalau sekarang pertanyaannya, kesulitan ekonomi kah? Apakah itu membuat kita meninggalkan Tuhan? Oh tidak. Sakit penyakit kah? Wabah dan seterusnya. Kita bertekad, Tuhan, ini tidak bisa memisahkan kasih-Mu yang besar bagiku. Biarlah setiap hari aku menjalani hari-hari dalam hari-hari yang berat ini tetap dengan kesadaran bahwa Engkau sudah memberikan yang terbesar, anugerah keselamatan bagiku. Maka yang lain-lainnya itu menjadi urutan yang bawah. Yang penting aku sudah percaya kepadamu, hidupku dijamin. Itu yang paling utama. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus menyadari bahwa hal-hal yang kita kerjakan adalah menyenangkan Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita. Mungkin kalau saya membayangkan situasi-situasi hari-hari ini itu seperti situasi ujian begitu ya. Kalau saya boleh anggap saja situasi, bukan cuma pencobaan, penderitaan, tekanan, tapi bisa kita ambil sebagai ini masa-masa ujian. Apakah kita akan goyah? Apakah kita akan jadi tawar hati? Lalu berkata begini, sarua wae atau sama aja. Orang percaya Tuhan kita tetap kena virus, tetap sakit, bahkan tetap meninggal. Sudah saja. Jangan sampai ada kepahitan seperti itu. Tapi mari kita munculkan kesadaran bahwa begini, Tuhan sedang melihat apa yang kita kerjakan. Mungkin kita merasa berat. Setiap pagi kita bangun dengan berkata, oh Tuhan, apa yang harus saya kerjakan hari ini? Ini terbatas, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya harus menghidupi keluarga, saya harus menyiapkan ini dan itu. Sementara situasi di luar membatasi. Mari di tengah-tengah seperti itu kita merespon dengan baik. Kita respon dengan berkata, Tuhan yang terbesar sudah Engkau berikan keselamatan. Maka yang lain-lain Engkau akan berikan secara lebih mudah. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, memelihara kita melewati masa-masa kritis di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita akan belajar bagaimana belajar taat, belajar setia kepada Tuhan. Untuk itu kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Mungkin lewat sarana-sarana yang ada, media sosial, renungan. Tapi yang paling utama adalah ambil saat pribadi bertemu dengan Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan, berdoa. Baca firman Tuhan. Sampaikan segala beban keluh kesahmu kepada Tuhan. Percayalah. Yang namanya kelegaan itu akan kau alami. Mungkin situasinya tidak berubah hari-hari ini. Agak lambat perubahannya. Tetapi percayalah, kita pegang. Pada waktunya kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Melewati hari-hari yang berat, melewati hari-hari yang luar biasa. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Kita akan membaca sebuah bagian lagi. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar sesuatu dibagikan secara cuma-cuma, secara begitu saja, secara gratis. Mungkin kita akan merespon dengan antusias. Mumpung dibagi gratis, semangat. Ya, jangankan begitu, diskon besar pun sudah menarik kita. Kecuali hari-hari ini karena mallnya tutup, jadi kita tidak bisa menikmati diskon. Tetapi ketika di online muncul berita, ini yang tadinya segini, sekarang segini, kita tergiur. Itu kalau mengalami pengurangan. Apalagi kalau beritanya ini dibagikan secara cuma-cuma.
Saya baca Roma pasal 3 ayat 23-24, ada yang dibagikan cuma-cuma. Ayat 23 berkata dalam Roma pasal 3, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setuju, saya setuju, karena saya menyadari saya pun berbuat dosa. Dan untuk itu saya kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini berita gembira. Mau penebusan diberikan cuma-cuma. Kita tidak perlu lakukan harga yang harus kita bayar. Amal kebaikan dan lain gak perlu. Bukan karena usaha kita. Bukan karena jerih lelah kita. Tapi sungguh-sungguh karena anugerah diberikan secara cuma-cuma. Penebusan diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Pertanyaan terakhir adalah, apakah engkau sudah bersyukur untuk itu? Apakah engkau sudah meresponnya dengan datang secara semangat kepada Allah? Bukankah yang cuma-cuma itu menarik? Kenapa kita tidak datang? Tuhan, saya mau terima. Atau kita malah menjauh, tidak merespon panggilan itu? Mari minggu ini kita renungkan. Peristiwa demi peristiwa hari-hari ini jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi justru membuat kita semakin dekat. Anugerahnya cukup, Dia baik. Dan pada waktunya kita akan bersaksi, Tuhan sudah menolong saya melewati masa-masa yang berat. Dulu saya ditolong, hari ini pun Tuhan akan tolong. Kalau saudara tidak melihat jawaban secara instan minggu ini, bulan ini, jawaban atas doa saudara, mungkin saudara butuh kekuatan untuk bertahan dan berkata begini, oke, saya percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya itu yang terutama. Ada waktu Tuhan yang kita tidak bisa mengerti. Tetapi beriman dan percayalah kepada Tuhan bahwa Dia sungguh baik. Dia menolong, Dia memperhatikan kita. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan kecuali ketika kita belajar taat, setia kepada Tuhan. Sebagai penutup, mengikut Kristus adalah anugerah. Keselamatan diberikan cuma-cuma, tugas kita adalah terima. Kasih-Nya begitu limpah dan penuh kemurahan. Kita percaya di tengah situasi yang gelap sekalipun, Allah berdaulat penuh. Dan Dia tidak berubah, tetap Allah yang penuh kasih. Pengorbanannya di atas kayu salib sudah menghapus dosa kita. Tinggal yang harus kita lakukan adalah terima kasih yang berlimpah itu. Lalu taat kepada Tuhan, putuskan untuk kita mengikut kepada Dia. Taat. Kita datang kepada Tuhan, sujud di altarnya. Pujian tadi mengatakan bila hati terasa berat, datang kepada Tuhan. Saya mengajak singer untuk pemain musik, kita akan menutup perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan Aku Mau Datang Kepadamu Tuhan. Merespon dengan baik uluran anugerah yang Tuhan berikan kepadaku. Dan biarlah itu kuterima dengan syukur, kuterima dengan pujian kepada Tuhan. Bila hati terasa berat,
dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari nyanyikan pujian ini. Kalau engkau merasa berat hari-hari ini, hati terasa berat. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengerti keadaanmu. Percayalah Tuhan, Engkau yang sanggup menolong. Nah, kita dengar firman Tuhan berkata, Dia berfirman, "Mari datang." Betul Tuhan, Engkau menyambut kami. Engkau memedulikan kami Tuhan. Engkau memperhatikan kami. Engkau sudah memikul segala beban di atas kayu salib. Oh, mari kita datang kepada Tuhan. Sujud di altarnya, bawa hidup, anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Kami mengakui ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan melepaskan beban kami, Engkau akan menyambut kami dan memulihkan kami. Kami akan melihat hari-hari baik di depan kami Tuhan. Meskipun secara mata manusia kami melihat ada kesuraman di depan, tetapi ketika Engkau menyertai, itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menghibur, memberi kekuatan kepada kami melewati masa-masa yang berat seperti ini. Tetapi biarlah kami tidak kehilangan sukacita. Engkau berikan kepada kami damai sejahtera. Berikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepadamu dengan tidak goyah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan anugerah-Mu besar. Memberikan pengampunan, penebusan bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Memuji Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada. Ya, pada pagi hari kita juga akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Ya, pengumuman yang pertama, ibadah seksi dan kegiatan tengah minggu di gereja masih ditiadakan. Yang kedua, ibadah umum dilakukan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi melalui YouTube GIA TKI Channel. Dan untuk persembahan perpuluhan dapat diberikan melalui yang pertama, transfer rekening ke GIA TKI, rekening BCA atas nama GIA Taman Kopo Indah dengan nomor 08523 81238. Atau juga bisa diberikan langsung ke gereja melalui amplop-amplop yang disediakan serta dimasukkan ke drum yang ada di samping pintu gereja
setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 8 sampai 4 sore. Jadi buat jemaat-jemaat boleh langsung memberikan ke gereja ataupun melalui rekening. Dan juga kita akan memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun kelahiran. Ada Bapak Tatang Kurniawan tanggal 5 Mei, Ibu Warsini tanggal 5 Mei, Ibu Naomi Kurniati tanggal 6 Mei, Ibu Nyukcen tanggal 6 Mei, Ibu Sugwati tanggal 6 Mei, Saudara Maria Kresnawati tanggal 8 Mei, Bapak David Nathanael tanggal 8 Mei, Bapak Heri Suganda tanggal 8 Mei, Bapak Imam Budiono tanggal 8 Mei, Saudari Neneng Suyono tanggal 8 Mei. Kita berikan ucapan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saudara kita yang berulang tahun pernikahan, yang pertama ada Bapak Wendy dan Ibu Ike Noviani tanggal 5 Mei, dan yang kedua ada Bapak Diaken Yanto Kosasih dan Ibu Linda tanggal 7 Mei. Sekian pengumuman dari Gereja Isa Masih. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita sekali lagi datang dalam hadirat Tuhan, memohon akan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini boleh kami terima. Kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang melampaui akan segala sesuatu yang menjadi kemampuan kami. Bahkan pertolongan Tuhan tidak terduga atas apa yang kami alami. Kami terus Tuhan memegang kebenaran firman-Mu, karena penyertaan dan janji Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Berkati hamba-Mu Bapak Penatua Januar Suryawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan memakai lebih dalam lagi dan lebih heran lagi dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk pagi hari ini akan persembahan persepuluhan yang dibawakan oleh umat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati akan setiap umat Tuhan yang memberikan perpuluhan dan persembahan menjadi alat di mana nama-Mu semakin ditinggikan dan diagungkan melalui pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini juga kami menyerahkan akan Bapak Gembala, para hamba Tuhan majelis, setiap pengurus seksi yang ada, staf karyawan, dan mereka yang terlibat di dalam segala bentuk pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan memimpin akan setiap pelayanan dan kehidupan mereka. Kami juga membawa Tuhan akan setiap pergumulan sidang jemaat Tuhan, di mana kami tahu Tuhan hari-hari ini kami diberhadapkan dengan segala sesuatu yang mungkin menyulitkan kami, yang membawa kami untuk terjerumus di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi firman-Mu pagi hari ini jelas mengingatkan kami untuk kami boleh kembali berharap dan berserah kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, berkati umat-Mu di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Tuhan yang memimpin dan pertolongan Tuhan sempurna pada waktunya. Kami menyerahkan bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan, sehingga melalui apapun juga yang dialami oleh mereka, nama-Mu juga semakin ditinggikan dan diagungkan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk wabah di mana virus corona ini ya Tuhan boleh menghantam akan kehidupan umat Tuhan, baik di negeri ini maupun di dunia. Tuhan, kami menyerahkan bagi mereka yang menanganinya, dan kami semuanya boleh ikut mendukung di dalam setiap apa yang harus kami kerjakan. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkarya, memberikan pertolongan, dan kami terus berharap kepada Engkau, Tuhan yang sanggup memulihkan akan segala kondisi yang kami alami pada akhir-akhir ini. Terima kasih ya Bapa, kami juga membawa dan menyerahkan akan umat Tuhan yang minggu ini bersuka cita lewat ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang bersuka cita di minggu ini. Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan mereka, sehingga kami tahu ya Bapa, pertolongan dan penyertaan Tuhan boleh mereka alami. Terpujilah Engkau ya Allah, kami menyerahkan ucapan syukur, permohonan kami di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita memuji kebesaran Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji
Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah engkau memuji Tuhan, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, sekarang kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Kau sudah beribadah hari ini, meskipun dengan di rumah. Tapi biarlah ibadah ini boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Sekarang tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibu bapak saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.